Dalam hidup, seringkali kita terjebak dalam kebisingan dunia luar komentar orang lain, pencapaian mereka, ekspektasi yang tak pernah ada habisnya. Kita sibuk membandingkan, mengejar validasi, bahkan kehilangan arah. Padahal, jika kita berhenti sejenak dan mengalihkan perhatian ke dalam diri sendiri, di sanalah letak kekuatan sejati itu berada. Para filsuf Stoik percaya bahwa kedamaian bukan ditemukan di luar, melainkan dibangun dari dalam. Mereka mengajarkan bahwa kendali atas hidup bukan tentang mengatur dunia, tapi tentang mengatur pikiran. Bahwa kebahagiaan sejati lahir bukan dari pencapaian orang lain, melainkan dari bagaimana kita menata batin dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, diri sendiri. Hari ini, kita akan membahas satu prinsip penting dalam Stoikisme. Fokus pada diri sendiri sebagai kunci untuk menata hidup dan meraih kesuksesan. Bukan dalam arti egois atau tertutup, tapi dalam arti sadar akan batas kita, sadar akan potensi kita, dan sadar bahwa semua perubahan besar dimulai dari dalam. Selamat datang di Arah Mindset, tempat di mana pikiran diarahkan untuk menemukan kita. Karena kami percaya, ketika kamu mampu mengarahkan pikiranmu, disitulah kamu akan menemukan ketenanganmu. Kita hidup di dunia yang tidak bisa kita atur sepenuhnya. Kita bisa merencanakan, berharap, berdoa, dan berusaha sekuat tenaga. Namun tetap saja akan ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Cuaca yang berubah tiba-tiba, sikap orang lain yang tidak sesuai harapan, ujian hidup yang datang tanpa aba-aba. Bahkan tubuh kita sendiri kadang tidak bisa kita kendalikan 100%. Lalu apa yang bisa kita kendalikan? Inilah pelajaran pertama dan paling mendasar dari Stoikisme. Fokuslah pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Dan yang benar-benar bisa kita kendalikan hanyalah pikiran kita, tindakan kita, dan cara kita merespons dunia. Marcus Aurelius, kaisar yang juga seorang filsuf Stoik, pernah menulis, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Tapi kenyataannya, kita lebih sering fokus pada hal-hal yang justru berada di luar kendali. Kita cemas karena takut akan pendapat orang lain. Kita marah karena ada orang yang memperlakukan kita tidak adil. Kita gelisah karena hasil kerja kita tidak dihargai sebagaimana mestinya. Kita frustrasi karena jalan hidup kita tidak seperti yang kita bayangkan. Tanpa sadar, kita sedang menyerahkan kendali hidup kita kepada dunia luar, kepada hal-hal yang tidak bisa kita atur. Dan itulah awal dari penderitaan. Bayangkan seperti sedang memegang kemudi, kapal di tengah badai, angin kencang, ombak besar, langit gelap. Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, kita tidak bisa mengusir badai, tapi kita bisa tetap memegang kemudi. Kita bisa menjaga arah, kita bisa memilih untuk tetap tenang atau panik. Kita bisa memilih untuk bertahan atau menyerah. Dalam situasi apapun, kita masih punya kendali atas sikap kita sendiri. Kita sering merasa lelah, bukan karena beban hidup, tapi karena kita terus berusaha mengendalikan hal yang sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Kita ingin orang lain berubah sesuai keinginan kita. Kita ingin dunia bersikap adil menurut versi kita. Kita ingin semuanya berjalan sempurna. Padahal hidup tidak pernah berjalan sesuai skenario. Itulah mengapa Stoikisme mengajak kita untuk membedakan antara dua hal. Mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Seseorang menjelekkan kita di belakang. Kita tidak bisa mengendalikan mulutnya, tapi kita bisa mengendalikan cara kita menyikapinya. Apakah kita akan membalas? Apakah kita akan menyimpan dendam? Atau justru kita memilih untuk fokus pada nilai diri kita yang sebenarnya? Kita gagal dalam suatu usaha, kita tidak bisa mengontrol hasil. Tapi kita bisa mengontrol usaha, niat, dan pelajaran yang kita ambil. Setelahnya, kita tidak diterima di tempat yang kita impikan. Kita tidak bisa memaksa dunia menerima kita. Tapi kita bisa memilih untuk tetap berproses, memperbaiki diri, dan mencari jalan lain. Mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan bukan berarti pasrah. Ini bukan soal menyerah. Ini soal memfokuskan energi ke tempat yang benar. Daripada habis waktu memikirkan orang yang tidak menghargai kita, lebih baik kita belajar menghargai diri sendiri. Daripada sibuk mengeluh tentang keadaan, lebih baik kita memperkuat mental kita untuk menghadapi kenyataan. Karena pada akhirnya, kita tidak bisa memilih situasi, tapi kita selalu bisa memilih sikap. Itulah kebebasan sejati menurut para Stoik. Kebebasan bukan berarti bebas dari masalah. Kebebasan sejati adalah saat kamu tetap tenang di tengah kekacauan. Saat kamu tahu bahwa meski dunia tidak bisa kamu atur, dirimu sendiri tetap bisa kamu arahkan. Itulah kekuatan sejati. Bukan kekuatan untuk menaklukkan dunia, tapi kekuatan untuk menaklukkan dirimu sendiri.
Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, membuatmu lebih ringan, lebih tenang, dan lebih jernih. Kamu tidak lagi mudah terembang-ambing oleh komentar orang, oleh kegagalan, atau oleh situasi yang tidak ideal. Kamu belajar menerima, tapi bukan menyerah. Kamu belajar bertindak, bukan bereaksi. Ketika kamu mampu mengarahkan pikiranmu ke hal-hal yang berada dalam kendali, kamu akan mulai melihat bahwa banyak beban yang sebenarnya tidak perlu kamu pikul. Banyak keresahan yang bisa diredakan hanya dengan satu kesadaran bahwa tidak semua hal harus kamu kontrol. Fokuskan energimu untuk memperbaiki sikapmu, meningkatkan karaktermu, membentuk kebiasaanmu, dan menata pikiranmu. Karena disitulah perubahan sejati dimulai, dari dalam dirimu sendiri. Dan ingat, ketika kamu mampu mengarahkan pikiranmu, disitulah kamu akan menemukan ketenanganmu. Itulah prinsip utama dalam arah mindset. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Segala hal terasa seperti perlombaan. Siapa yang lebih sukses duluan? Siapa yang menikah lebih awal? Siapa yang punya rumah lebih besar? Siapa yang liburannya paling mewah? Siapa yang paling viral hari ini? Dunia mengajarkan kita untuk melihat hidup sebagai sebuah kompetisi tanpa akhir. Dan tanpa sadar, kita mulai membandingkan. Kita lihat teman sebaya sudah punya karier mapan, kita mulai merasa tertinggal. Kita lihat orang lain bisa beli mobil baru, kita mulai mempertanyakan hasil kerja keras kita sendiri. Kita lihat orang lain lebih bahagia, kita mulai merasa hidup kita kurang berarti. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah hidup memang perlombaan? Dan kalaupun iya, siapa lawan kita sebenarnya? Stoikisme mengajarkan kita untuk keluar dari jerat perbandingan yang tidak sehat. Karena filsafat ini, hidup bukanlah kompetisi dengan orang lain. Hidup adalah perjalanan pribadi, sebuah lintasan yang hanya kamu sendiri yang tahu tujuannya. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan buang waktu memikirkan apa yang dilakukan orang lain. Fokuslah pada apa yang harus kamu lakukan. Dan lakukan itu dengan baik. Saat kita terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita kehilangan arah. Kita bukan lagi berjalan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini, tapi berdasarkan standar orang lain. Kita mulai menjalani hidup bukan untuk tumbuh, tapi untuk terlihat lebih baik. Kita jadi aktor dalam skenario orang lain, bukan pemeran utama dalam kisah kita sendiri. Padahal setiap orang punya garis waktu yang berbeda. Ada yang sukses di usia 20-an, ada juga yang menemukan jati diri di usia 40-an. Ada yang menikah muda, ada yang baru menemukan cinta sejati setelah melewati banyak luka. Ada yang cepat kaya, tapi tak pernah merasa cukup. Ada yang biasa-biasa saja, tapi hatinya damai. Jadi, untuk apa membandingkan? Fokus pada perjalanan pribadi bukan berarti kita menutup mata terhadap sekitar, tapi itu berarti kita sadar bahwa arah hidup kita tidak ditentukan oleh kecepatan orang lain. Setiap orang punya jalan masing-masing, dan jalanmu valid. Seperti apapun bentuknya, stoikisme mengajak kita untuk melihat ke dalam, bukan terus menoleh ke kanan dan kiri. Kita tidak bisa tumbuh jika terus memeriksa langkah orang lain. Kita tidak bisa maju jika terus merasa tidak cukup karena pencapaian orang lain. Saat kamu memahami bahwa hidup bukan perlombaan, kamu akan berhenti terburu-buru. Kamu akan mulai memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk berproses. Kamu tidak lagi merasa terlambat karena kamu tahu bahwa tidak ada terlambat dalam perjalanan, yang hanya kamu yang menempuhnya. Dan yang terpenting, kamu akan mulai merasa damai karena kamu tidak lagi terobsesi untuk menang. Kamu hanya ingin terus melangkah dengan sadar, dengan tenang, dan dengan arah yang jelas. Dalam hidup yang kita jalani, satu-satunya lawan yang perlu kita kalahkan adalah diri kita yang kemarin. Bukan temanmu yang sudah punya segalanya. Orang yang hidupnya tampak sempurna di media sosial. Bukan rekan kerjamu yang lebih cepat naik jabatan. Tapi kamu yang dulu. Jika hari ini, kamu bisa lebih sabar dibandingkan kemarin, kamu sedang menang. Jika hari ini kamu lebih jujur, lebih disiplin, atau lebih berani menghadapi dirimu sendiri, kamu sedang menang. Dan kemenangan semacam ini tidak perlu diumumkan, tidak perlu pengakuan. Karena cukup kamu yang tahu, cukup kamu yang merasa lebih baik. Inilah makna perjalanan pribadi, bukan sekadar bergerak, tapi bertumbuh. Bukan sekadar mencapai tapi memahami. Bukan sekadar mengesankan orang lain, tapi mendamaikan diri sendiri. Hidup bukan tentang menjadi yang terbaik di mata dunia. Hidup adalah tentang menjadi versi terbaik dari dirimu. Dalam diam, dalam ketulusan, dan dalam kesadaran. Jangan biarkan dunia luar mengatur langkahmu. Jangan biarkan standar orang lain menentukan nilaimu. Kamu tidak harus lebih cepat. Kamu hanya perlu lebih sejati.
Karena pada akhirnya, kedamaian bukan datang dari kemenangan atas orang lain, tapi dari penerimaan terhadap diri sendiri. Dan saat kamu benar-benar mampu menerima, memahami, dan mengarahkan hidupmu tanpa membandingkan, itulah saat di mana kamu benar-benar bebas. Bebas dari ilusi kesuksesan, bebas dari tekanan pencitraan, bebas dari perlombaan yang tidak kamu pilih. Itulah esensi hidup dalam pandangan Stoik. Kamu tidak hidup untuk menang, kamu hidup untuk mengerti. Dan dari pengertian itulah muncul ketenangan. Arahkan pikiranmu ke dalam, bukan keluar. Fokuslah pada perjalananmu, bukan kecepatan orang lain. Karena saat kamu mampu mengarahkan pikiranmu, disitulah kamu akan menemukan ketenanganmu. Kita sering mengira bahwa kebebasan adalah bisa melakukan apapun yang kita mau, kapanpun kita mau, tanpa batas, tanpa aturan. Tapi mari kita tanyakan dengan jujur, apakah hidup seperti itu benar-benar membebaskan, atau justru membuat kita semakin terikat? Kebebasan tanpa arah hanyalah bentuk lain dari keterikatan. Kita jadi dikuasai oleh keinginan sesaat. Kita jadi tunduk pada kenyamanan yang menumpulkan. Kita jadi kehilangan kontrol atas hidup kita sendiri, sambil merasa sedang bebas. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, tak seorang pun bebas jika tidak menguasai dirinya sendiri. Inilah paradoks Stoik yang sederhana namun mendalam. Kebebasan sejati hanya mungkin jika kamu punya disiplin diri. Tanpa disiplin, kamu jadi budak dari amarahmu. Tanpa disiplin, kamu tunduk pada kemalasanmu. Tanpa disiplin, kamu dikendalikan oleh keinginan yang tak kunjung puas. Dan orang yang dikendalikan oleh hal-hal itu tidak benar-benar merdeka. Disiplin bukan tentang membatasi hidup. Disiplin adalah tentang mengarahkan hidup. Bayangkan seseorang yang ingin mencapai ketenangan batin. Ia tahu bahwa rutinitas pagi yang tenang, menjaga tubuh tetap sehat, membaca hal-hal bermakna, dan menjauhi distraksi digital semua, itu bisa membantunya mencapai ketenangan yang ia cari. Tapi semua itu butuh satu hal, disiplin. Kamu tidak bisa berharap memiliki hidup yang tertata jika kamu terus menunda. Kamu tidak bisa berharap meraih kedamaian jika kamu terus mengikuti emosi yang meledak-ledak. Kamu tidak bisa berharap punya kendali jika kamu terus lari dari hal-hal yang tidak nyaman. Disiplin adalah keberanian untuk tetap setia pada nilai yang kamu yakini, bahkan ketika itu tidak mudah. Disiplin adalah kekuatan untuk berkata tidak pada hal-hal yang kelihatannya menyenangkan, tapi sebenarnya menjauhkanmu dari ketenangan. Orang yang bebas bukanlah orang yang bisa makan, tidur, bekerja, atau berhenti semaunya. Orang yang bebas adalah orang yang tahu kapan harus berhenti, kapan harus melanjutkan, dan kapan harus melawan keinginan diri sendiri demi sesuatu yang lebih besar. Inilah sebabnya para filsuf Stoik sangat menekankan latihan batin, melatih kesabaran, melatih kesederhanaan, melatih fokus, melatih keberanian menghadapi penderitaan, karena mereka tahu bahwa ketenangan dan kebijaksanaan bukanlah hadiah dari dunia, melainkan hasil dari kerja keras batin yang terus diasah. Disiplin itu seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat. Dan semakin kuat kamu mengendalikan diri, semakin ringan kamu menjalani hidup. Tanpa disiplin, hidupmu mudah dikacaukan oleh hal-hal kecil. Komentar buruk dari orang asing di internet. Godaan scroll tak berujung yang mencuri waktumu. Dorongan emosional yang membuatmu berkata atau bertindak tanpa pikir panjang. Tapi dengan disiplin, kamu bisa tetap tenang di tengah kekacauan. Kamu bisa tetap fokus meski dunia berisik. Kamu bisa tetap melangkah meski lelah, karena kamu tahu arahmu. Disiplin membentuk karakter, dan karakter yang kuat tidak dibangun dari kata-kata, tapi dari kebiasaan. Kamu bisa membaca ratusan kutipan, motivasi, tapi tanpa disiplin untuk menerapkannya. Semua itu hanya jadi ilusi. Hidup yang terarah adalah hidup yang dibangun dengan disiplin. Bukan disiplin yang kejam, tapi disiplin yang penuh kesadaran. Kamu tidak perlu sempurna, tapi kamu perlu konsisten. Kamu tidak perlu keras pada diri sendiri, tapi kamu perlu jujur. Jujur bahwa perubahan itu butuh usaha. Jujur bahwa tidak ada ketenangan tanpa pengendalian. Jujur bahwa jalan menuju kebebasan tidak selalu nyaman, tapi selalu layak diperjuangkan. Ketika kamu punya disiplin, kamu tidak lagi perlu terus-menerus memaksakan diri. Karena tindakan-tindakan baikmu sudah menjadi bagian dari dirimu. Dan di situlah kamu merasa ringan. Karena kamu tidak lagi berperang melawan dirimu sendiri. Itulah kebebasan yang sejati menurut Stoikisme. Bukan bebas dari aturan, tapi bebas dari perbudakan emosi, nafsu, dan dorongan sesaat. Disiplin bukan musuh dari kibibes. Disiplin adalah jalannya.
Dan ketika kamu memilih untuk hidup dengan kesadaran dan disiplin, kamu sedang berjalan menuju hidup yang utuh, yang tenang, dan yang kuat. Kamu tidak lagi sibuk menyalahkan dunia, karena kamu tahu bahwa perubahan terbesar terjadi bukan di luar, tapi di dalam. Arahkan pikiranmu, latih kendalimu, bentuk kebiasaanmu, karena dari situlah ketenangan akan datang. Dan seperti yang selalu kami ingatkan di arah mindset, ketika kamu mampu mengarahkan pikiranmu, disitulah kamu akan menemukan ketenanganmu. Di zaman ini, semua orang ingin bicara, semua orang ingin didengar, ingin diakui, ingin pendapatnya dianggap penting. Media sosial dipenuhi suara pendapat, opini, kritik, bahkan kemarahan. Dan dalam kebisingan yang nyaris tak ada jeda itu, diam menjadi sesuatu yang aneh. Diam dianggap lemah, diam dianggap kalah, diam dianggap tidak punya sikap. Padahal, dalam filsafat Stoik, diam bukan kelemahan, diam adalah kekuatan. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang hidup sebagai budak sebelum akhirnya menjadi guru besar pemikiran, pernah berkata, "Kita punya dua telinga dan satu mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara." Diam bukan berarti pasif, diam bukan berarti takut, diam bukan berarti tak tahu harus berbuat apa. Seringkali, diam justru menunjukkan seseorang yang paling sadar, paling kuat, dan paling terkendali. Karena butuh kekuatan untuk menahan diri, agar tidak bicara ketika marah. Butuh keteguhan untuk tetap tenang ketika diserang. Butuh kesadaran untuk tidak membalas, tidak berdebat, tidak membuang energi di tempat yang tidak layak. Diam adalah bentuk kendali diri. Diam adalah ruang untuk berpikir. Diam adalah jeda yang menyelamatkan kita dari keputusan yang nanti akan kita sesali. Berapa banyak keributan yang bisa dihindari jika kita memilih diam? Berapa banyak pertengkaran yang bisa dipadamkan jika kita tidak ikut menyulut? Berapa banyak energi bisa disimpan jika kita tidak selalu merasa perlu menjelaskan segalanya? Orang yang kuat tidak merasa perlu membuktikan apapun ke dunia. Ia tidak sibuk membela diri, tidak reaktif terhadap setiap komentar, tidak mudah terpancing untuk Ia tahu bahwa harga diri tidak ditentukan oleh seberapa keras suara kita, tapi oleh seberapa tenang kita tetap berdiri ketika dunia mengguncang. Diam bukan tentang lari dari masalah, tapi tentang memilih untuk merespons dengan jernih. Karena diam, kita bisa mendengar suara hati. Kita bisa melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas. Kita bisa memilih tindakan yang tidak didorong oleh emosi, tapi oleh kebijaksanaan. Marcus Aurelius dalam Meditations Nia sering mencatat bahwa manusia tidak boleh menjadi budak emosinya sendiri. Dan salah satu cara paling efektif untuk tidak menjadi budak emosi adalah dengan diam. Bukan menekan perasaan, tapi menahan reaksi. Memberi waktu, memberi ruang agar pikiran tidak dikuasai oleh dorongan sesaat. Di dunia yang terus-menerus mendesak kita untuk bersuara, diam adalah bentuk perlawanan yang elegan. Saat orang lain berlomba menjelaskan siapa mereka, kamu bisa cukup mengenal dirimu sendiri. Saat orang lain berebut panggung, kamu bisa duduk tenang. Tahu bahwa nilaimu tidak tergantung pada tepuk tangan. Kebijaksanaan tidak butuh pengakuan. Ketenangan tidak butuh perhatian. Dan kebesaran jiwa tidak selalu tampil di panggung. Sering kali, ia muncul dalam bentuk keheningan. Diam juga memberi kita kesempatan untuk benar-benar hadir. Saat kita berhenti bicara, kita mulai benar-benar mendengar. Kita bisa menangkap makna dari yang tidak dikatakan. Kita bisa memahami rasa, bukan hanya kata. Dan dari sanalah hubungan yang dalam bisa tumbuh karena kita tidak lagi sibuk menanggapi, tapi benar-benar menyimak. Ada kalanya diam adalah kasih. Ada kalanya diam adalah kejujuran. Ada kalanya diam adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Kita tidak harus menjawab semua tuduhan. Kita tidak harus ikut dalam setiap diskusi. Kita tidak harus memberi opini tentang setiap hal yang terjadi. Karena tidak semua hal layak mendapat reaksi. Dan tidak semua orang layak mendapat penjelasan. Itulah kekuatan dari orang yang mampu diam dengan sadar. Ia tidak dikendalikan oleh ego. Ia tidak merasa perlu membalas setiap luka dengan kata, "Ayah tahu bahwa kadang diam lebih menyembuhkan daripada berbicara." Dan orang yang bisa memilih untuk diam ketika bisa saja bicara adalah orang yang memiliki kekuatan sejati. Diam bukan ketidaktahuan, tapi diam bukan kelemahan, tapi kekuatan batin. Dan dalam diam, kita menemukan keteguhan. Kita menemukan ruang untuk berpikir, untuk meresapi, dan untuk menata kembali arah hidup kita. Di dunia yang gaduh, diam bisa menjadi bentuk revolusi pribadi. Dan dari keheningan itulah, ketenangan lahir.
Jadi ketika kamu merasa harus menjawab semuanya, bertahan dalam perdebatan, atau membuktikan dirimu pada dunia, ingatlah, kamu tidak harus. Kamu boleh memilih diam, dan itu bukan kekalahan. Itu adalah bentuk kekuatan yang lembut, tapi teguh. Karena, seperti yang selalu kami ingatkan di arah mindset, ketika kamu mampu mengarahkan pikiranmu, dis akan menemukan ketenanganmu. Dan seringkali, arah terbaik itu ditemukan dalam diam. Ada momen dalam hidup ketika segalanya terasa memicu. Kata-kata orang, sikap tak menyenangkan, berita buruk, situasi yang tak sesuai harapan, dan begitu cepat. Tanpa berpikir panjang, kita bereaksi, kita marah, kita membalas, kita menyerang, kita meluapkan semua yang ada di kepala karena kita merasa harus. Karena kita merasa wajar, tapi benarkah itu satu-satunya pilihan? Dalam filsafat Stoik, ada perbedaan yang sangat penting antara reaksi dan respon. Dan memahami perbedaan itu bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Reaksi adalah otomatis. Reaksi lahir dari impuls. Cepat, kasar, tak terkendali, dan seringkali disesali. Sementara respon adalah pilihan. Respon datang dari kesadaran, tenang, jernih, terkendali, dan lebih bijak. Epictetus berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu manusia, tetapi pandangan mereka tentang hal-hal itu. Yang membuat kita hancur, bukan karena dunia terlalu keras, tapi karena kita tidak punya jarak dari emosi yang meledak-ledak di dalam. Ketika kita bereaksi, kita menyerahkan kendali kepada keadaan. Kita menjadi budak dari emosi sesaat. Tapi saat kita mampu berhenti sejenak, bernapas, menunda kata, menahan tangan, dan memberi ruang untuk berpikir, kita sedang belajar merespon. Dan di sanalah kebebasan batin mulai tumbuh. Bayangkan seseorang yang dimaki di depan umum. Ia bisa bereaksi, membalas makian, mendorong, bahkan menghancurkan harga dirinya sendiri dalam kemarahan. Tapi ia juga bisa merespon, tetap diam, lalu memilih pergi dengan tenang. Bukan karena lemah, tapi karena tahu bahwa menjaga diri tetap waras lebih penting daripada memenangkan ego. Merespon dengan kesadaran tidak membuatmu menjadi pasif. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa kamu berkuasa atas dirimu sendiri. Kamu tidak terburu-buru. Kamu tidak terjebak pada dorongan emosional. Kamu memilih, dan memilih itu adalah kekuatan. Reaksi sering muncul dari luka yang belum sembuh, dari kebiasaan lama yang belum diproses, dari ego yang merasa harus dilindungi setiap saat. Tapi kesadaran adalah cahaya yang menerangi luka itu. Bukan untuk diabaikan, tapi untuk dipahami. Ketika kamu merespon, kamu sedang berkata pada diri sendiri, aku tidak harus melakukan ini hanya karena aku bisa. Aku tidak harus marah hanya karena aku merasa disakiti. Aku bisa memilih jalan yang lebih baik. Dalam stoikisme, kekuatan bukan diukur dari seberapa keras kamu membalas, tapi dari seberapa kuat kamu menahan diri ketika bisa membalas. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Sadar bahwa tidak semua hal layak mendapat reaksi. Sadar bahwa tidak semua orang layak mendapat jawaban. Sadar bahwa tidak semua masalah perlu diselesaikan dengan ledakan emosi. Ketika kamu mulai hidup dengan kesadaran, kamu menjadi tuan atas dirimu. Kamu tidak lagi dikuasai oleh kemarahan, kecemasan, atau keinginan untuk membuktikan sesuatu. Kamu mulai melihat bahwa ketenangan bukan hasil dari dunia yang sempurna, tapi dari batin yang terkendali. Merespon juga berarti memberi jeda. 1 detik sebelum menjawab. 1 tarikan napas sebelum memutuskan. 1 momen untuk bertanya, apa pilihan terbaik yang bisa aku ambil sekarang? 1 detik kesadaran bisa menyelamatkan hubungan. 1 tarikan napas bisa mencegah penyesalan. 1 momen berpikir bisa menjaga arah hidup tetap pada jalurnya. Reaksi adalah kebiasaan. Respon adalah latihan. Dan seperti otot, kesadaran pun bisa dilatih melalui pengamatan terhadap diri sendiri, melalui introspeksi, melalui refleksi setiap malam. Di mana tadi aku bereaksi? Di mana aku bisa memilih untuk lebih sadar? Jika kamu mau jujur pada diri sendiri, kamu akan menemukan banyak momen dalam hidup di mana reaksi hanya memperburuk keadaan. Dan kamu akan mulai melihat bahwa dalam keheningan yang sadar, kamu lebih kuat. Merespon tidak membuatmu kalah. Merespon membuatmu tumbuh. Karena kamu tidak lagi hidup dengan pola lama. Kamu membentuk jalan baru, jalan yang dipenuhi kesadaran, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Dan bukankah itu tujuan kita semua? Untuk menjadi manusia yang tidak hanya hidup, tapi hadir. Yang tidak hanya berjalan, tapi menggara. Yang hanya bertahan, tapi berkembang.
Filsafat Stoik bukan mengajarkan kita untuk mematikan emosi, tapi mengajarkan kita untuk memimpin emosi dengan pikiran yang jernih, agar setiap langkah kita bukan hasil dorongan, tapi hasil kesadaran. Jadi, lain kali saat kamu tergoda untuk bereaksi cepat, berhentilah sejenak. Berikan ruang untuk pikiran masuk sebelum kata-kata keluar. Berikan waktu untuk hatimu mendengar sebelum tanganmu bergerak. Dan tanyakan pada dirimu, apakah ini respon yang sadar atau sekadar reaksi emosional? Karena disitulah letak perbedaannya. Disitulah terletak kendali. Dan disitulah dimulai ketenangan. Arahkan pikiranmu. Tumbuhkan kendalimu. Karena seperti yang selalu kami ulang di arah mindset, ketika kamu mampu mengarahkan pikiranmu, disitulah kamu akan menemukan ketenanganmu. Kita hidup di tengah dunia yang mendefinisikan kesuksesan dengan ukuran-ukuran yang tampak. Jumlah pengikut, gelar, jabatan, kekayaan, gaya hidup, dan pencapaian yang bisa dipamerkan. Seolah-olah kamu belum disebut berhasil kalau belum mendapat pengakuan dari orang lain. Seolah-olah nilaimu tergantung dari berapa banyak yang iri kepadamu. Tapi mari kita bertanya pelan-pelan, apakah benar itu makna sejati dari kesuksesan? Atau itu hanya standar yang dibentuk dunia luar, yang kita telan mento-menta tanpa pernah mengujinya? Stoikisme menantang cara pandang ini secara langsung. Bagi para filsuf Stoik, kesuksesan sejati bukan soal pengakuan, tapi soal ketenangan batin. Kamu bisa punya banyak uang, tapi hatimu gelisah. Kamu bisa punya jabatan tinggi, tapi malam-malammu penuh kecemasan. Kamu bisa dipuji semua orang, tapi diam-diam merasa kosong dan terasing dari dirimu sendiri. Apakah itu bisa disebut sukses? Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga pemikir Stoik, menulis, kehidupan yang bahagia bergantung pada kualitas pikiranmu, bukan keadaan sekitarmu. Artinya, kamu bisa hidup dalam kesederhanaan dan tetap merasa cukup. Kamu bisa hidup jauh dari sorotan, tapi hatimu damai. Karena yang menentukan kualitas hidupmu bukan pengakuan orang, tapi kejernihan pikiran dan ketenangan jiwamu. Stoikisme mengajarkan bahwa kesuksesan adalah ketika kamu mampu hidup selaras dengan nilai-nilai yang kamu yakini. Bukan karena kamu dikejar target, tapi karena kamu punya arah. Bukan karena kamu ingin lebih unggul dari orang lain, tapi karena kamu ingin utuh sebagai manusia. Saat kamu mulai mengejar pengakuan, kamu menyerahkan kendali hidupmu pada orang lain. Kamu mulai bertindak bukan karena itu benar, tapi karena ingin dilihat. Kamu mulai hidup bukan karena sadar, tapi karena takut tertinggal. Dan pelan-pelan, kamu kehilangan dirimu sendiri. Ketenangan itulah ukuran kesuksesan sejati. Bagi seorang Stoik, bukan ketenangan palsu yang muncul dari pencitraan, tapi ketenangan yang lahir dari kejujuran pada diri sendiri. Bahwa kamu menjalani hidup bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk menemukan makna yang paling dalam. Hidup yang selaras, orang yang tenang, adalah orang yang tahu kemana ia melangkah. Ia tidak panik melihat kesuksesan orang lain. Ia gelisah jika tak disukai semua orang. Ia tidak merasa perlu menjelaskan siapa dirinya, karena ia sudah mengenalnya dengan baik. Dan kamu bisa menjadi orang seperti itu. Kamu bisa memilih jalur yang mungkin tidak populer, tapi selaras dengan jiwamu. Kamu bisa bekerja dalam diam, membangun kebiasaan baik, menjaga integritas, dan tetap tenang meski tidak ada yang memuji. Karena kamu tahu, keberhasilan bukan soal terlihat, tapi soal menjadi. Kamu menjadi lebih jujur, kamu menjadi lebih sabar, kamu menjadi lebih bijak, kamu menjadi lebih kuat menahan diri, lebih peka, lebih tenang. Apakah itu bukan kesuksesan? Kesuksesan sejati tidak selalu bersuara keras. Kadang ia hadir dalam wujud yang sederhana. Ketika kamu bisa tidur nyenyak tanpa beban di hati. Ketika kamu bisa memaafkan tanpa pamrih. Ketika kamu bisa berkata cukup dan benar-benar merasa cukup. Bukan berarti kamu tidak boleh punya ambisi. Tapi Stoikisme mengingatkan kita untuk bertanya, apakah ambisi itu lahir dari kesadaran atau dari rasa kurang yang tak kunjung selesai? Jika kamu mengejar sesuatu hanya agar dipandang, kamu sedang membangun hidup di atas pandangan orang lain. Dan bangunan semacam itu rapuh. Sekali pujian hilang, kamu runtuh. Sekali kritik datang, kamu goyah. Tapi jika kamu membangun hidup dari dalam, dari nilai, dari kesadaran, dari kedalaman jiwamu, maka kamu tidak akan mudah digeser. Karena pijakanmu kuat. Karena kamu tidak bergantung pada validasi. Jadi, mulai sekarang, mungkin kita perlu ubah pertanyaannya. Bukan lagi, sudah sukses atau belum, tapi sudah tenang atau belum. Apalah artinya dikenal banyak orang, jika kamu sendiri merasa asing dengan dirimu? Apalah artinya pujian,
Jika setiap hari kamu harus berpura-pura jadi orang lain, apalah artinya pencapaian? Jika hatimu tetap terasa kosong, ketenangan bukan hadiah dari dunia luar. Ketenangan adalah buah dari hidup yang sejajar antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Dan hanya kamu yang bisa membangunnya. Bukan dari pengakuan, tapi dari kejujuran. Bukan dari sorotan, tapi dari kesadaran. Bukan dari siapa kamu di mata orang, tapi siapa kamu ketika tidak ada yang melihat. Itulah makna sukses yang ditawarkan oleh para Stoik. Kamu tidak perlu lebih dari orang lain. Kamu hanya perlu lebih dari dirimu yang kemarin. Dengan lebih sabar, lebih sadar, dan lebih damai. Dan ketika kamu mampu mengarahkan pikiranmu ke arah itu bukan untuk dipuji, tapi untuk dimengerti. Bukan untuk diakui, tapi untuk dijalani dengan tulus. Disitulah kamu akan menemukan ketenanganmu. Kita tumbuh dalam budaya yang takut gagal. Sejak kecil kita diajarkan bahwa kegagalan adalah aib. Nilai jelek dianggap memalukan. Kesalahan dianggap kelemahan, dan jatuh dianggap sebagai akhir. Tapi siapa di antara kita yang tidak pernah gagal? Siapa yang bisa belajar berjalan tanpa pernah jatuh? Siapa yang bisa tumbuh tanpa pernah terluka? Filsafat Stoik tidak melihat kegagalan sebagai musuh. Mereka tidak membenci keterjatuhan. Mereka tidak takut salah. Bagi para Stoik, kegagalan adalah guru. Epictetus berkata, kesulitan memperlihatkan karakter seseorang. Maka, ketika kamu menemui kegagalan, ingatlah bahwa kamu sedang diuji, bukan dihancurkan. Kegagalan tidak datang untuk menjatuhkanmu, tapi untuk membuka bagian dalam dirimu yang belum kamu kenali. Bagian yang lemah, bagian yang perlu dilatih, bagian yang menunggu untuk diperkuat dengan pengalaman. Masalahnya, kita terlalu sering menyerah pada rasa malu. Ketika gagal, kita merasa rendah. Ketika gagal, kita merasa tidak layak. Padahal, gagal bukan berarti kamu buruk. Kamu sedang belajar. Coba bayangkan, kalau hidupmu selalu berhasil, kamu tidak akan tahu apa yang sebenarnya kamu butuhkan untuk menjadi kuat. Tanpa kegagalan, kita jadi rapuh. Tanpa kegagalan, kita tidak punya kedalaman. Kegagalan memaksa kita untuk berhenti dan bertanya, apa yang belum aku pahami? Apa yang perlu aku perbaiki? Apa yang bisa aku pelajari dari sini? Dan itulah yang membentuk karakter. Bukan keberhasilan demi keberhasilan, tapi jatuh dan tetap memilih bangkit. Sakit tapi tetap memilih melanjutkan. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan tidak boleh dihindari. Bukan karena kita mencintai rasa sakit, tetapi karena rasa sakit adalah sarana untuk memperkuat jiwa. Kita tidak bisa menjadi kuat dalam teori. Kita hanya bisa menguat lewat latihan. Dan latihan terbaik seringkali adalah kegagalan. Lihat saja atlet terbaik, penulis terbaik, pemimpin terbaik. Semuanya pernah jatuh bahkan sharing. Tapi yang membedakan mereka adalah bagaimana mereka merespons kegagalan itu. Bukan dengan menyalahkan, bukan dengan mengasihani diri sendiri, tapi dengan menggali makna. Itulah mengapa kegagalan bukan akhir dari jalan, tapi bagian dari jalan. Saat kamu gagal, kamu sedang diberi cermin untuk melihat dirimu sendiri. Lebih jujur, apa yang kurang disiplin, apa yang kamu tunda-tunda, apa yang kamu abaikan selama ini, itu semua muncul ketika kamu gagal. Dan jika kamu cukup berani untuk menghadapinya, maka kegagalan akan berubah menjadi guru yang paling jujur. Tapi jika kamu menolaknya, menyalahkan orang lain, mengutuki keadaan, kamu akan terus gagal dan tidak belajar. Dalam Stoikisme, bahkan kehilangan dianggap sebagai pengingat. Kehilangan bukan untuk disesali selamanya, tapi untuk disadari bahwa segala sesuatu di dunia ini sifatnya sementara, bahwa kita harus belajar melepaskan, bahwa kita harus belajar menerima. Karena dalam penerimaan ada kekuatan. Kegagalan juga mengajarkan kita kerendahan hati, bahwa kita tidak tahu segalanya, bahwa kita masih perlu banyak belajar. Dan justru dari sanalah keteguhan dibangun. Orang yang gagal dan belajar darinya tumbuh lebih kokoh. Ia lebih sabar, lebih hati-hati, lebih dalam, dan yang paling penting, lebih sadar akan dirinya sendiri. Kegagalan membuat kita berhenti mengejar dunia dan mulai mengenali diri. Karena ketika dunia tidak memberi yang kita inginkan, kita dipaksa untuk melihat ke dalam. Apa yang sebenarnya sedang dibentuk di dalam diriku. Jadi, jangan hindari kegagalan. Jangan buru-buru menutupinya. Dan jangan malu mengakuinya. Hadapi, dengarkan, pelajari, dan tumbuh darinya. Karena dalam Stoikisme, hidup bukan soal tidak pernah gagal. Hidup adalah soal bagaimana kamu menanggapi kegagalan itu dengan ketenangan, kebijaksanaan,
Dan kesadaran, kegagalan, tidak harus membuatmu berhenti. Kegagalan seharusnya membuatmu lebih utuh. Karena seperti api yang menguat setiap kali diuji angin, jiwa manusia juga menjadi lebih kuat setiap kali gagal, lalu memilih untuk tidak menyerah. Jadi, ketika kamu jatuh, lihat itu bukan sebagai akhir. Lihat itu sebagai undangan untuk naik tingkat. Dan ingatlah selalu, kesuksesan bukan tidak pernah gagal, tapi terus memilih tumbuh, meski berkali-kali jatuh. Arahkan pikiranmu. Jangan biarkan kegagalan menutup jiwamu. Gunakan itu sebagai alat untuk memahami dirimu lebih dalam. Karena seperti yang selalu kami tegaskan di arah mindset, ketika kamu mampu mengarahkan pikiranmu, disitulah kamu akan menemukan ketenanganmu. Dan kadang, arah itu justru muncul paling jelas setelah kamu gagal. Kita seringkali menganggap bahwa syukur hanya muncul saat semuanya berjalan sesuai harapan, saat hidup baik-baik saja, saat tidak ada masalah, saat keinginan terpenuhi. Tapi justru di titik itu, syukur tidak sedang diuji. Yang sedang diuji adalah, bisakah kita tetap bersyukur? Bahkan saat hidup tidak seperti yang kita inginkan, stoicism tidak mengajarkan kita untuk bersyukur hanya ketika bahagia. Justru sebaliknya, filsafat ini mengajak kita untuk bersyukur dalam segala kondisi. Bukan karena hidup selalu menyenangkan, tapi karena di balik setiap momen bahkan yang menyakitkan ada pelajaran yang bisa kita terima jika kita cukup tenang untuk melihatnya. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan anggap apa yang kamu miliki sebagai hal yang pasti, tetapi sebagai anugerah dari alam semesta yang bisa hilang kapan saja. Dan disinilah letak latihan batin yang sesungguhnya, menggeser fokus dari keluhan ke kesadaran, dari apa yang kurang ke apa yang masih ada, dari yang tidak kita punya ke yang sudah kita genggam. Karena keluhan adalah refleks, tapi adalah latihan. Keluhan muncul ketika kita terlalu fokus pada apa yang hilang, ketika kita merasa dunia tidak adil, ketika kita lupa bahwa hidup ini bukan tentang mendapatkan semua yang kita mau, tapi tentang menyadari bahwa yang kita punya pun belum tentu selamanya ada. Syukur melatih kita untuk hidup dengan kesadaran. Kesadaran bahwa pagi ini kita masih bisa bernapas, bahwa tubuh ini masih bisa bergerak, bahwa masih ada orang-orang yang peduli, bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk belajar, untuk tumbuh. Tapi kenapa syukur begitu sulit? Karena kita hidup dalam dunia yang selalu membandingkan, melihat hidup orang lain yang lebih mewah, karier orang lain yang lebih cepat, tubuh orang lain yang lebih ideal, dan tanpa sadar, kita mulai merasa kurang, mulai mengeluh dalam hati, mulai kecewa dengan takdir. Padahal, keluhan tidak membuat kita lebih tenang. Keluhan hanya memperkuat luka, membuat pikiran sibuk pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, dan lupa pada hal-hal yang masih bisa kita jaga. Dalam pandangan Stoik, orang yang bijak bukanlah orang yang tidak pernah sedih, tapi orang yang bisa tetap bersyukur meski dalam kesedihan. Orang yang bisa melihat makna di balik luka. Orang yang tidak menuntut dunia untuk sempurna, tapi belajar menerima ketidaksempurnaan dengan hati yang terbuka. Syukur bukan berarti pasrah. Syukur adalah bentuk kekuatan batin. Aku tidak mendapatkan semuanya, tapi aku cukup dengan yang ada. Dan dari rasa cukup itu, lahirlah ketenangan. Syukur juga membuat kita lebih tangguh. Karena saat kita bisa menghargai hal kecil, kita tidak mudah goyah saat kehilangan hal besar. Kita tidak hidup dalam ketergantungan berlebihan. Karena kita tahu, semuanya sementara, dan apa yang sementara seharusnya tidak jadi sumber utama kebahagiaan. Itulah kenapa syukur adalah latihan harian. Sama seperti otot, jika tidak dilatih, tapi jika terus dilatih, syukur akan jadi refleks baru pengganti keluhan. Bangun pagi, tanyakan, apa satu hal kecil yang bisa aku syukuri hari ini? Setelah kegagalan, katakan, setidaknya aku belajar sesuatu. Dikecewakan orang, renungkan, mungkin ini cara semesta menjauhkan aku dari ketergantungan. Karena hidup ini bukan soal menyenangkan semua keinginan, tapi soal menyadari apa yang sudah ada dan tidak mengabaikannya. Ketika kamu berhenti mengeluh, bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu belajar untuk tidak membiarkan pikiranmu dikendalikan oleh kekurangan. Kamu mengarahkan perhatianmu pada hal-hal yang membangun, yang menenangkan, yang membebaskan. Dan dari situlah kedamaian dimulai. Orang yang bersyukur hidupnya lebih ringan. Ia tidak iri melihat pencapaian orang lain. Ia tidak mudah kecewa, karena tahu bahwa segala sesuatu datang dan pergi. Ia bisa menerima hidup apa adanya dan itu kekuatan yang luar biasa.
Syukur adalah akar dari ketenangan. Keluhan adalah akar dari kegelisahan. Dan kita selalu punya pilihan setiap hari. Melatih syukur atau memperpanjang keluhan. Arahkan pikiranmu. Jangan biarkan dunia luar mengaburkan hal-hal kecil yang berharga dalam hidupmu. Latih matamu untuk melihat anugerah, bukan celah. Latih hatimu untuk menghargai yang ada, bukan meratapi yang belum ada. Karena seperti yang selalu kami sampaikan di arah mindset, ketika kamu mampu mengarahkan pikiranmu, disitulah kamu akan menemukan ketenanganmu. Dan salah satu cara paling nyata untuk mengarahkan pikiran adalah dengan melatih syukur setiap hari. Dalam hidup ini, kita sering merasa bingung, merasa tersesat, tidak tahu harus mulai dari mana, tidak tahu tujuan kita sebenarnya apa. Dan semakin kita mencari keluar, semakin kabur jawabannya. Kita mengejar banyak hal karir, uang, pengakuan, pencapaian. Tapi di tengah semua itu, kita lupa satu hal penting, ketenangan pikiran. Padahal, tanpa ketenangan, semua arah akan tampak buram. Semua jalan akan terasa ragu, dan semua pilihan jadi beban, bukan kejelasan. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan tujuan akhir, tapi syarat awal untuk menemukan arah hidup. Kalau pikiranmu kacau, kamu akan sulit membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, mana ambisi sejati, mana hanya dorongan ego sesaat, mana jalan yang sesuai dengan jiwamu, dan mana jalan yang hanya ikut-ikutan. Kamu mungkin merasa sibuk, tapi belum tentu kamu bergerak ke arah yang benar. Kamu bisa sangat aktif, tapi tetap merasa kosong. Disinilah pentingnya menenangkan pikiran. Bukan sekadar diam, bukan sekadar rehat, tapi benar-benar hadir. Menghadapi dirimu sendiri, mendengarkan suaramu yang terdalam. Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan adalah ketika jiwa tidak diguncang oleh hal-hal luar. Artinya, kita tidak bereaksi secara impulsif. Kita tidak panik saat rencana gagal. Kita tidak terburu-buru saat hidup tidak sesuai harapan. Karena kita tahu, pikiran yang tenang akan membawa keputusan yang lebih bijak. Masalahnya, kebanyakan dari kita hidup dalam kebis, bukan hanya suara luar media sosial, tuntutan pekerjaan, ekspektasi orang, tapi juga suara dalam. Rasa takut, rasa tidak cukup, rasa bersalah, rasa khawatir, dan semua itu menumpuk jadi kabut, membuat arah hidup sulit terlihat. Maka langkah pertama untuk menemukan kejelasan hidup, bukan merencanakan lebih banyak, bukan mengejar lebih keras, tapi menenangkan pikiran, duduk, tarik napas, lihat ke dalam. Tanyakan pada dirimu, kenapa aku merasa harus buru-buru? Kenapa aku takut tertinggal? Apa sebenarnya yang aku cari? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab dalam keramaian. Ia butuh ruang, butuh keheningan, butuh keberanian untuk jujur. Dan ketika pikiran mulai tenang, kita akan menyadari sesuatu yang penting. Selama ini mungkin kita terlalu sibuk bergerak, hingga lupa kemana kita sebenarnya ingin pergi. Dalam stoikisme, hidup yang baik bukan tentang pencapaian yang hebat, tapi tentang hidup yang selaras. Selaras antara pikiran, tindakan, dan nilai-nilai yang kamu yakini. Tapi kamu tidak bisa hidup selaras jika kamu sendiri tidak tahu apa yang kamu nilai. Dan kamu tidak akan tahu itu jika pikiranmu terus bising, terburu-buru, dan reaktif. Ketenangan adalah dasar dari kejernihan. Dan kejernihan adalah kompas untuk menentukan arah hidup. Saat pikiranmu jernih, kamu tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Kamu tidak lagi tarimbang-ambing oleh pendapat orang. Kamu tidak lagi dikuasai oleh rasa takut atau dorongan sesaat. Kamu menjadi pemimpin atas hidupmu sendiri. Kamu mulai berjalan, bukan lari, melangkah dengan sadar, bukan didorong oleh kecemasan. Dan dari situlah arah hidup muncul bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu yang tenang. Orang yang tenang tidak mudah goyah. Ia bisa menghadapi ketidakpastian tanpa panik. Ia bisa menerima kenyataan tanpa menyerah. Ia tahu bahwa arah hidup tidak selalu harus besar dan mencolok. Kadang cukup sederhana, menjadi berguna, menjadi jujur, menjadi damai, dan itu cukup. Maka, jika saat ini kamu merasa bingung, kehilangan arah, jangan buru-buru cari jalan keluar. Mungkin yang kamu butuhkan bukan jalan baru, tapi cara pandang yang baru. Dan itu hanya muncul ketika kamu belajar menenangkan pikiran. Berhenti sejenak, beri ruang untuk diam. Biarkan pikiranmu mengendap seperti air yang keruh. Karena hanya ketika air itu tenang, kamu bisa melihat dasarnya. Begitu juga dengan hidup. Hanya ketika pikiran tenang, kamu bisa melihat arahmu. Dan ingatlah, kamu tidak perlu tahu seluruh jalan. Cukup tahu langkah pertama. Dan ambil itu dengan sadar. Selebihnya akan mengikuti.
Dan seperti yang selalu kami tekankan di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena dalam ketenangan itu, kamu akan menemukan siapa dirimu dan kemana seharusnya kamu melangkah pada akhirnya. Hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita melangkah, tapi seberapa sadar kita dalam setiap langkah. Bukan tentang berapa banyak yang kita kejar, tapi seberapa dalam kita mengenal diri. Karena ketika pikiran mulai diarahkan, kita berhenti jadi korban keadaan dan mulai menjadi pengendali kehidupan. Filsafat Stoik tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tapi ia membekali kita dengan cara pandang untuk mengubah luka menjadi pelajaran. Ia mengajarkan kita untuk fokus pada yang bisa dikendalikan, melepaskan sisanya, dan menemukan kekuatan justru dalam kesederhanaan. Jadi, jika kamu merasa dunia ini terlalu bising, terlalu cepat, terlalu menuntut, kembalilah ke dalam dirimu. Arahkan pikiranmu, karena disitulah ketenanganmu menunggu. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika konten ini memberi ruang untuk merenung, membantu kamu melihat hidup dari sudut pandang yang lebih jernih, atau sekadar menjadi jeda yang menenangkan di tengah kesibukanmu, jangan lupa untuk subscribe channel Arah Mindset. Karena di sini kita tidak hanya membahas cara berpikir, tapi juga cara hidup. Setiap pekan, kami akan hadir dengan narasi-narasi reflektif dalam semangat stoik dan kedalaman berpikir, agar kamu bisa terus melatih ketenangan, kejernihan, dan kendali diri. Klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan mari kita tumbuh bersama. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih sadar, lebih kuat, dan lebih damai dari hari ke hari. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu bersama Arah Mindset.